kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas partisipasinya di kelas PBO. Pada pagi ini kita masuk pertemuan kelima ya. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan ngebahas mengenai Java modifier ya. Atau biasanya nanti banyak dikenal itu dengan materi enkapsulasi ya. Nah, sebelum ke materi enkapsulasi, saya coba bahas dulu ya mengenai Java modifier. Oke. Nah, di dalam Java itu ya ada beberapa modifier ya yang bisa kita gunakan ya. Mungkin ketika kalian belajar bahasa pemrograman yang terstruktur ya ketika di semester 1 dan semester 2 itu mungkin belum banyak mengenal mengenai modifier seperti public, private, protected, sama default. Default itu tanpa modifier ya, jadi bawaan default dari programnya. Nah, di Java modifier ini ya, ada beberapa modifier yang bisa kita gunakan dan akan kita bahas. Ya, perbedaan antara modifier tersebut ya. Nah, modifier ini ya bisa digunakan untuk kelas ya. Jadi bisa digunakan untuk kelas nih. Nah, selain untuk kelas ya, modifier juga bisa digunakan untuk untuk atribut, untuk metode ya dan konstruktor. Ya. Jadi seperti itu. Jadi modifier itu makanya ketika kita membuat kelas ya suka kalian ketik public gitu ya seringnya ya. Mungkin protected sama private belum kita praktekkan ya. Nah, jadi modifier ini sekali lagi ya bisa digunakan pada sebuah kelas atau pada sebuah atribut, metode, dan konstruktor. Ya, konstruktor tuh metode metode defaultnya ya. Okay. Nah, untuk kelas modifier yang bisa digunakan itu hanya ada dua ya. Untuk kelas tuh hanya ada dua ya. Yang pertama itu public ya. Yang kedua itu default. Itu untuk kelas. Jadi kelas itu ya modifiernya nggak ada private, protected itu nggak ada. Jadi yang bisa digunakan untuk kelas itu hanya dua ya, itu public sama tanpa menggunakan public atau default ya. Ya. Nah, default itu seperti apa? Nah, seperti ini nih. Misalkan saya punya kelas latihan. Bentar, saya buka dulu VS Code-nya. Nah, misalkan kayak gini ya. Misalkan saya ini punya kelas latihan. Nah, kalau kayak gini ini default ya. Jadi modifiernya nggak ditulis. Atau boleh juga kelas itu menggunakan apa? Public. Nah, jadi itu ya. Kelas itu modifiernya antara public atau default ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk atribut ya. Atribut atau metode ini ada kelas public ya. Atribut dan metode dan konstruktor itu ada kelas public ya, kemudian ada private, default, dan protected. Nah, apa perbedaan keempat kelas ini ya? Nah, bedanya itu adalah area pengaksesannya ya. Oke. Nah, untuk lebih jelas nanti akan saya berikan ya penjelasannya dengan menggunakan tabel biar lebih mudah ya perbedaan antara public, private, sama protected dan default. Nah, selain modifier public dan protected, private, ada juga ya modifier lainnya
seperti final, abstrak, ya itu yang untuk kelas ya. Ini yang untuk kelas ya. Ada apa? Final, ada abstrak. Kemudian untuk atribut itu ada final, ada statik ya. Atribut atau metode ya. Makanya kenapa di void main ada void static main ya, pakai static. Nah, nanti kita akan bahas itu. Ya, jadi final, static, abstrak, transient sama synchronize ya. Itu beberapa modifier yang bisa digunakan ya selain yang tadi ya. Kalau yang tadi itu yang awal ini berkaitan dengan ini akses area pengaksesan. Kalau yang ini ya non akses ya, jadi bukan berkaitan dengan pengaksesan tapi berkaitan dengan sifat si contoh yang di atribut dan metode ya, nanti atribut yang final itu seperti apa, yang statik itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Tuh. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaan mengenai modifier yang fungsinya untuk membatasi akses-akses tertentu ya, atau area pengaksesan. Nah, contoh nih, public ya, kita mulai dari public dulu. Contoh ini modifier public ya. Nah, kalau ada modifier menggunakan public, berarti dia bisa diakses dari mana aja nih. Contoh ya, dia bisa diakses dari kelas itu sendiri ya. Nah, dia bisa diakses dari kelas itu sendiri ya. Kemudian selain itu dia juga bisa diakses dari package yang sama dari package tersebut ya. Kemudian dia bisa diakses dari subclass atau kelas anak ya, child class ya. Jadi misalkan kalian mendeklarasikan variabel public gitu ya. Nah, nanti bisa variabel itu kalian gunakan di subclass dan di order package dan dari package manapun. Jadi ketika menggunakan public, intinya dia bisa diakses dari manapun ya. Ketika modifiernya public. Tapi ketika modifiernya protected ya, dia hanya bisa diakses dari kelas yang sama, dari package yang sama, dan dari subclass, dari kelas anaknya. Nah, sedangkan dari package yang lain menggunakan protected itu nggak bisa ya. Ya, dari package yang lain nggak bisa. Kalau tanpa modifier atau default ya, dia hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri dan subclassnya dan package ya. Subclass no kayak gitu. Kemudian kalau kita menggunakan private, dia hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri ya. Tidak bisa diakses dari kelas yang lain itu ketika menggunakan private ya. Ya, itu perbedaannya ya. Jadi untuk memudahkan nanti tinggal lihat dari tabelnya aja. Oke. Nah, tujuan dari adanya modifier ini ya, tujuan dari pembahasan materi ini yang pertama kita harus mengenal ya beberapa modifier karena nanti kita akan banyak dan sering memakai itu ya, seperti pembuatan variabel gitu ya atau atribut gitu. Itu nanti kita biasakan menggunakan modifier apakah itu protected, public atau private ya tergantung nanti kebutuhan ya. Yang kedua itu menggunakan modifier itu pada metode dan atribut. Jadi nanti atribut dan metode pun perlu kita kasih modifier ya. Kita biasakan menggunakan modifier. Kemudian kita nanti akan mengenal metode statik ya. Modifier statik ya. Kemudian menggunakan metode statiknya bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Apa bedanya pakai statik dan tidak pakai statik. Oke. Pertama ya ini ya dari definisi yang access modifier ini. Access modifier itu ya yang tadi public, private, protected, sama default ya. Jadi
Access modifier ya dalam pemrograman berorientasi objek berfungsi untuk memberikan akses tertentu ya dalam sebuah kelas. Modifier dapat diterapkan pada variabel kelas atau atribut ya atau metode ya. Jadi nanti ketika kita membuat atribut atau metode nanti kita coba terapkan ya si access modifier ini ya. Kemudian ada di modifier default ya. Jadi modifier default itu modifier ya, modifier yang mendefinisikan bahwa kelas-kelas dalam satu package dapat mengakses modifier tersebut ya. Jadi tidak ada keyword khusus untuk default. Jadi intinya kalau kalian tidak pakai modifier seperti public, protected atau private, nah itu otomatis dia pakai default-nya ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang default ya. Nah, contoh di sini ya, kita mulai dari yang public dulu ya. Yang access modifier public ya. Jadi modifier public ini menspesifikasikan bahwa suatu variabel atau metode dapat diakses oleh siapapun baik di dalam maupun di luar kelas. Contoh di sini saya ya mempunyai kelas namanya belajar modifier ya. Ini belajar modifier ya. Kemudian modifiernya itu menggunakan public ya. Nah, si belajar kelas modifier ini ya. Si kelas belajar modifier ini ya berada di package belajar OOP ya. Jadi package itu merupakan ya kalau di NetBeans mah biasanya udah terbentuk ya. Di paling atasnya suka ada package itu satu folder atau satu package gitu ya. Package itu. Kalau di VS Code nanti kalian perlu mengetikkan ya di atasnya package apa. Ya sesuaikan dengan nanti nama folder. Itu untuk package. Jadi contoh di sini nih, saya punya kelas belajar modifier, di dalamnya ada atribut nama dan gaji ya. Nama ini ya dikasih modifiernya public ya, dan gaji juga dikasih modifiernya public, sehingga variabel nama dan gaji ini bisa kita akses dari kelas manapun ya. Contoh di sini ya ada kelas apa? Main kelas ya. Nah, di main kelas ini ya kita bisa akses nih si nama dan gaji ini. Ini kelas yang berbeda ya. Ini kelas belajar modifier, ini kelas main kelas ya, yang ini. Nah, nama ini bisa kita akses nih. Contoh nih. Tuh ya. Jadi, nama yang ada di belajar modifier bisa kita akses di kelas main kelas. Ini dua kelas yang berbeda padahal ya. Oke, cuman di dalam satu package yang sama ya, belajar OOP ya. Seperti itu. Jadi, kita instansiasi dulu objek baru dari kelas apa? Kelas ini modifier ya. Kemudian kita panggil ya menggunakan variabelnya tersebut nih modify.nama. Sehingga nanti body ini akan masuk ke sini ke variabel nama. Itu seperti itu untuk yang public ya. Kemudian selanjutnya di sini juga nih metodenya, main metodenya ini pakai public juga, berarti ini bisa diakses dari mana-mana juga ya. Karena pakai modifier public ya. Seperti itu. Itu untuk yang public. Oke, kemudian selanjutnya modifier yang private ya, private. Nah, private ini aksesnya ya sesuai dari tabel yang tadi, tabel area pengaksesan. Jadi kalau ada modifier dengan modifiernya private, dia hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Dia nggak bakal bisa diakses dari kelas lain. Contoh nih, masih contoh programnya sama dengan yang sebelumnya. Contoh di sini ada kelas belajar modifier, isinya string nama dan double gaji. Tapi ini lihat ya,
modifiernya itu private. Ini modifiernya private, ya. Nah, karena modifiernya private, nama dan gaji ini hanya bisa diakses dari kelas belajar modifier, dari kelas tempat dia berada, ya, kelas itu sendiri. Tidak bisa diakses dari kelas yang lain, ya. Oke, nah, jadi contohnya ketika kita mengakses ini, contoh ada main class. Ya, ada kelas namanya main class. Ya, kita instansiasi objek ya, ini belajar modifier. Nah, kalau ininya mah masih bisa ya, belajar modifiernya mah diakses sampai sini. Bisa, karena apa? Karena ini public kan. Nah, tapi ketika mengakses nama ini, ya, ini bakal error, karena ini private. Ya. Oke, jadi nanti bakal muncul error ini, ya, karena ngakses nama ya dari kelas ini main kelas, ya. Harusnya ya ini harusnya dia hanya bisa diakses dari kelas belajar modifier. Dia tidak bisa diakses dari kelas main kelas, ya. Seperti itu. Itu private, ya. Jadi intinya private itu hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Bahkan dari subkelas atau dari child class, dari kelas anak pun ketika menggunakan private itu nggak bisa diakses. Terus gimana caranya kalau mau mengakses variabel yang private dari kelas lain atau dari kelas anak? Nanti ada caranya, ya. Nanti ya kita akan belajar untuk cara mengakses kelas private dari kelas lain gitu ya. Kayak intinya seperti itu dulu ya untuk basicnya. Intinya dia nggak bisa diakses dari kelas lain private itu. Ya. Nah, selanjutnya ya ada ini ya contoh modifier public ya. Misalkan di sini saya ada contoh kelas namanya belajar modifier ya. Ini belajar modifier ya. Kemudian ada metode, ada atribut dulu deh, atribut nama 1 dan nilai 1 dan nilai 2 ya. Kemudian ada metode get tambah ya. Get tambah isinya double hasil sama dengan this nilai 1, this nilai 2. Jadi nanti get tambah ini akan menghasilkan pertambahan atribut nilai 1 dan atribut nilai 2. Ya. Oke, itu di kelas ini ya, belajar modifier. Nah, selanjutnya nih di kelas main method ya, di sini ada namanya main class, sorry, bukan main method, main class. Di kelas main class ini di sini ada kelas main class dengan modifier public ya. Kemudian di dalamnya ada main method ya. Nah, main method ini pertama kita instansiasi dulu sebuah objek baru. Nah, kemudian kita akses nih nilai 1 dan nilai 2 ini ya. Oke, kita akses nih nilai 1 kita kasih 20, nilai 2 kasih nilai 2 ya. Jadi dia mengakses nih atribut ini dari kelas lain ya, dari kelas yang berbeda. Ya, karena ini pakai public, jadi bisa ya. Maka ketika nanti di print out, sistem out print ya, maka nanti hasilnya akan menambahkan antara 20 dan 2 ya, akan menambahkan ini dan ini. Jadi ini 20 ini akan dimasukkan ke sini, 2 ini akan dimasukkan ke sini, kemudian dari sini dipakai di sini dan ini pakai di sini kayak gitu. Sehingga nanti return hasilnya hasil itu akan menghasilkan 22 ya. Nah, nanti akan dicetak sini. Seperti itu ya, itu contoh ya modifier yang public penggunaannya. Nah, kemudian ketika contoh tersebut menggunakan modifier private, dia akan menghasilkan error ya. Kenapa error? Ya karena private tidak bisa diakses dari kelas lain ya, karena nih nilai 1 dan nilai 2 ini ya, ini private dan berada di kelas belajar modifier. Nah,
Ketika di main kelas ini kita manggil nilai 1 dan nilai 2, ini akan menghasilkan error karena private ya. Seperti itu. Jadi intinya private ini hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Ya, gitu. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir ada namanya protected ya. Modifier protected. Sebelum masuk ke protected untuk public dan private, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, saya buka sesi tanya jawab dulu untuk yang public dan private. Gimana? Paham semuanya? Bapak, boleh bertanya, Pak? Ya, silahkan. Untuk penggunaan public dan private ini, Pak, dalam kondisi seperti apa aja, Pak? Misalnya Nah, saya memiliki dua variabel ya, Pak. Nama, heeh, terus nilai. Nah, heeh. saya harus menggunakan apa gitu, Pak? Kondisi seperti apa aja dalam penggunaan private dan public ini, Pak? Oke. Jadi penggunaan public dan private ini nanti tergantung aturan main yang ingin diterapkan. Kalau misalkan variabel itu tidak ingin diakses sembarang dari kelas lain, itu pakai private. Ya, tapi kalau nggak ada masalah lah ini variabel ini diakses dari manapun, ya udah nggak apa-apa pakai public gitu. Jadi nanti tergantung aturan main yang dibuat. Ya, karena nanti mungkin di ini di eh, analisis desain kan kalian belajar UML nih, ada kan ngebuat kelas-kelasnya. Nanti tinggal terjemahin aja dari situ ya. Nanti dari situ lihat aja variabelnya, metodenya ya. Itu menggunakan modifier apa. Nah, nanti tinggal diinikan. Jadi yang penting ya nanti ketika perancangan sebuah program ya kalian tentukan ya apakah ini private, apakah ini public ya. Jadi kalian buat aturan mainnya ya nanti tergantung kebutuhan dari sebuah programnya ya. Seperti itu. Ya, baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya ke yang protected. Jadi yang protected itu tadi ya, di tabel tadi. Kalau protected ini dia bisa diakses dari subclass ya. Jadi dia biasa diakses dari kelas itu sendiri, dari kelas anaknya. Kemudian untuk nih tabel balik lagi. Jadi untuk protected ini ya nih, dia nggak bisa diakses dari kelas yang lain sama kayak private, cuman yang protected ini bisa diakses dari subclass ya. Oke. Oke, kita protect itu tidak bisa diakses dari package lain ya. Nah, jadi yang no-nya ini hanya yang order package. Berarti dia bisa sih diakses dari kelas lain asal dalam satu package yang sama ya. Dalam satu package yang sama. Oke. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan praktekkan itu ya untuk yang modifier protected. Ya, jadi intinya area pengaksesan protected ini tidak bisa dari package lain ya. Jadi dia hanya bisa diakses dari dalam satu package, baik itu dari kelas itu sendiri, dari subclass atau kelas lain asal satu package ya. Ya, kalau lihat dari ini ya, dari penjelasannya, jadi anggota spesifikasi ini sebenarnya memiliki hubungan erat dengan kegunaan dari fungsi package dalam konsep pewarisan. Ya, jadi member yang akan dideklarasikan menggunakan spesifikasi ini hanya dapat diakses oleh member kelas itu sendiri, ya, member dari kelas turunannya, dan member yang berada tepat di dalam package yang sama. Jadi dari kelas lain boleh asal kelasnya itu berada di package yang sama, protected. Nah, kalau static ya,
Ini biasanya digunakan pada metode ya, metode statik. Pada variabel pun bisa ya, atribut atau variabel itu bisa juga ya. Jadi metode statik digunakan untuk menyatakan bahwa metode atau variabel tersebut adalah milik kelas, bukan milik instans ya. Jadi kepemilikannya itu milik kelas, bukan milik objek atau pembuatan instan sebuah objek itu ya. Jadi intinya kepemilikannya bukan milik instance ya. Jadi pengertian milik kelas artinya kita dapat mengakses metode tersebut tanpa proses instansiasi atau pembuatan objek. Jadi ketika kalian memiliki statik, atribut statik atau metode, kalian nggak perlu bikin instansiasi sebuah objek. Contohnya gini. Nah, misalkan nih, ya ini contoh misalkan. Ini kan kita mau menggunakan nilai ya, nilai 1 dan nilai 2 itu kita harus ini nih membuat menginstansiasi sebuah objek atau membuat objek baru ini ya. Kalau kita tidak membuat objek baru atau objek dari kelas yang mau kita panggil, ini nilai 1 dan nilai 2 nggak bisa kita gunakan kan ya. Ya, jadi kita harus membuat ini objek baru ya dengan ini menggunakan variable modify sehingga aksesnya nanti modify dot nilai. Nah, kalau pakai keyword static itu nggak perlu ngedeklarasiin atau membuat instansiasi sebuah objek baru. Jadi bisa langsung pakai menggunakan kelas. Karena static ini dia kepemilikannya punya si kelas, bukan punya si objek yang dibuat itu ya. Jadi ini poin 1, metode statik bisa dipanggil langsung di dalam metode statik ya. Jadi dia bisa dipanggil langsung tapi harus di dalam metode statik juga ya. Yang kedua nih, metode statik tidak bisa memanggil langsung oleh metode non statik ya. Jadi dia tidak bisa ya memanggil oleh metode non statik. Jadi memanggilnya harus melalui proses pembuatan objek kalau memanggilnya lewat non-static. Contoh ya, kita lihat di sini ada kelas main class ya. Ada kelas main class ya. Namanya main class, kemudian di dalamnya ada static void nama nih. Saya punya metode namanya nama, kemudian saya pakai modifier nih. Nama ini ya, metode nama ini saya pakai modifier ya. Modifier static ya. Isinya cuman ngisi out ngeprint saya adalah Ani misalkan ya. Nah, si metode nama ini bisa kita akses langsung tanpa membuat objek. Tapi harus diakses di metode ya yang statik juga ya. Contoh nih, contoh di sini saya mau mengakses si nama ini ya. Jadi misalkan nih ya dari poin tampil ya, saya akses langsung nih si namanya ya, main class dot nama. Nah, kemudian di main method, nah si nama ini ya, kelas nama ini bisa kita langsung akses nih ya, tanpa membuat objek. Kan kalau yang tampil ini kita karena ini non ini ya, non statik ya, bukan statik, dia metode biasa, jadi pemanggilannya harus pakai objek, instansiasi sebuah objek ini, objek baru ya. Sehingga untuk manggil yang tampil ini menggunakan objek main, jadi main.tampil. Tapi karena yang nama ini statik, dia bisa langsung aja panggil menggunakan kelas. Nama kelasnya kan main class, makanya ini pemanggilannya main class dot nama ini ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti bisa kita langsung panggil aja gitu, tanpa membuat menginstansiasi sebuah objek ya. Ketika menggunakan statik gitu ya. Oke, kita misalkan nih langsung contoh aja ya. Misalkan di sini saya punya kelas latihan gitu ya. Nah, di kelas latihan saya misalkan membuat 2 buah variabel. Public ya, integer, misalkan A.
Yang satu kita pakai static ya, public integer B. Nah, misalnya begini, saya punya dua variabel ini. Kemudian ya, saya akan membuat main metodenya ya, misalkan untuk memanggilnya ya. Jadi kita akan buat main metodenya untuk memanggil dua kelas ini. Kalau enggak, saya bikin isi dulu aja ya, nilai si A dan si B. Jadi misalkan public A, atau nanti aja diisinya ketika dipanggil. Kita bikin dulu ini main metodenya, public static void main ya, public ya, static ya, kemudian void main ya, ini metode main metode ya, kemudian di dalamnya args string ya, string args. Oke, nah selanjutnya kita akan coba ya memanggil dua variabel yang sudah kita buat ini. Bentar, saya cek dulu ini benar nggak penulisannya. Public static void main, string args, string public static void main, string args, sudah benar ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba, pertama kita akses yang A dulu ya, yang A ya. Kita akses, berarti kita harus membuat sebuah objek baru ya. Sebuah objek baru yaitu misalkan panggil dulu kelasnya latihan ya. Kemudian kita bikin variabel, misalkan namanya panggil sama dengan new ya. New latihan ini ya. Oke. Nah, jadi untuk memanggil kelas A, kita menggunakan panggil ya, menggunakan objek baru ini. Panggil ya, dot A, gitu kan. Panggil dot A ya, sama dengan kita isi misalkan 5 gitu. Nah, kemudian ya kita cout oh iya ini kelasnya kecil sorry ini C. Nah, oke. Kemudian kita panggil atau kita cout dulu yang A ya. System kemudian out print. Nah, print panggil A ya. Panggil dot A. Nah, oke. Nah, jadi intinya nih, untuk memanggil A ini, ya, variabel A ini, kita harus melalui objek yang kita buat ini. Ya, objek ini kan namanya panggil. Nah, kita isi ini A ini dengan melalui panggil ini ya. Panggil.A, kita isi 5, sehingga nanti kita print, panggil. Ya, ini yang non-static dulu. Ya. Oke, kita running. Nah, keluar dia 5 ya. Oke. Nah, kalau untuk memanggil A melalui objek panggil ini. Tapi untuk B ini, karena dia itu statik ya, statik variabelnya, jadi dia bisa langsung dipanggil aja ya. Ini kita hapus misalkan. Nah, jadi untuk menggunakan B, kita tidak perlu menggunakan instansiasi sebuah objek baru seperti yang A ini. Nih kita delete ya. Misalkan gini, kita langsung panggil aja B dengan menggunakan nama kelasnya. Nama kelasnya apa? Latihan ya? Latihan dot B. Gitu. Kita isi berapa? Misalkan 8 gitu ya. Maka nanti kita cetak sistem
out print ya. Kemudian kita panggil latihan dot b. Ya. Kita kasih kata-kata D misalkan. Nilai B gitu ya. Nah, gini. Oke, kita running. Ya. Kemudian kita debug. Tuh, dia berhasil ya. Nih, nilai B 8. Jadi tanpa membuat objek baru, itu bisa langsung digunakan. Ya, ketika variabel itu menggunakan modifier static. Jadi static ini nanti kepemilikannya itu si kelas itu, jadi bukan kepemilikan objek. Ya. Jadi bukan kepemilikan objek tertentu, tapi langsung milik kelas. Jadi global ya ketika menggunakan static. Nah, kalau yang A ini tidak pakai static, bisa nggak kayak gini? Ya nggak bisa, karena A ini harus dimiliki oleh sebuah objek. Ya, jadi kita harus bikin objek baru. Kalau nggak percaya nih, kita lihat ya. Ini kita ganti B ini jadi A. Kemudian ini kita panggil latihan A. Ini kan. Nih, kita running. Ini nggak bisa. Ya, mana debug. Tuh, dia error ya. Karena si A ini non-static nih. Ya. Makanya dia harus dibikinkan dulu objek baru untuk mengakses A, karena bukan statik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai statik. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya, jadi intinya ya Java Access Modifier itu sekitar itu ya, public, private, protected, ya kemudian yang paling sering digunakan tuh nanti static, final, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke materi enkapsulasinya ya. Materi enkapsulasi ya. Ini ada, saya pakai materi yang dari ITS ya untuk yang enkapsulasi ini. Ya. Oke, jadi intinya ya enkapsulasi itu fungsinya yaitu tadi salah satunya untuk menggunakan akses modifier ya. Contoh di sini ya. Sekalian menjawab pertanyaan yang Ajis tadi, kapan harus menggunakan public dan kapan harus menggunakan static. Ya, ini salah satu contohnya. Di sini saya punya kelas namanya siswa, mempunyai dua atribut, yaitu NRP dan nama. Ya. Dan satu buah metode, ya, namanya metode info. Ya. Oke, di sini ya sekali lagi ada atribut NRP, public, nama juga public, dan info juga ini public. Nah, bagaimana mengakses anggota-anggota kelas siswa? Ya, kalau ini gampang ya, karena ini public ya. Jadi nanti tinggal kita bikin objek baru, kemudian kita panggil ya si anggota kelas siswa ini, si NRP, nama, dan info ini. Jadi nanti tinggal panggil seperti biasa ya. Ini contoh ya. Misalkan ini saya akses dari kan ini namanya kelas siswa ya. Nah, saya akses ini dari kelas isi data ya. Jadi nanti saya buat objek baru nih siswa IT 2 sama dengan new siswa ya. Saya membuat objek baru dari kelas siswa, kemudian kita panggil si NRP, atribut NRP ini ya yang di kelas siswa tadi, saya isi 5. Kemudian saya panggil juga nih nama ya. Saya isi Andi. Jadi ketika saya panggil metode info, ya dia akan menghasilkan sesuai dengan isi yang info ini nih. Ya, info nih. Info ini isinya dia berisi saya siswa PENS misalnya gitu ya. Jadi ini bisa diakses, ini bisa diakses, ini bisa diakses dengan menggunakan objek ya, pembuatan sebuah objek baru dari kelas lain. Nah, seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan misalkan ya
Ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah user dapat memberikan nilai NRP dengan nilai 1000? Ya, bisa, yaitu dengan cara ini ya, tinggal panggil aja objek dot, atau ini kan objek, nama objeknya it2 dot nrp 1000 ya. Nah, kalau emang itu NRP bisa diakses atau diisi oleh siapa aja gitu kan, istilahnya takutnya nggak sesuai. Nah, ya, jadi NRP ini kan atau NIM ya, di kita nyebutnya NIM ini kan mempunyai format tertentu ya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu format NIM, ya nggak sembarang orang bisa ya. Ya seperti di sini nih dituliskan ya. Tapi bagaimana jika NRP yang diinputkan user harus berada di rank antara 1 sampai 100? Nah, tidak bisa menggunakan, jadi cara di atas ini ya, yang barusan ini nggak bisa ya. Karena apa? Ya karena NRP bisa di-set apapun oleh siapapun ya. Jadi kita batasi makanya akses NRP-nya ya. Jadi kita batasi ya. Jadi kita batasi akses NRP-nya agar tidak sembarangan orang bisa mengakses variabel NRP ya, seperti itu. Makanya kita memerlukan namanya enkapsulasi ya, untuk membatasi akses akses ke metode atau ke atribut tertentu ya. Jadi kita sembunyikan ya, istilahnya itu. Jadi aksesnya hanya metode-metode tertentu nanti yang bisa mengakses NRP-nya. Nanti kita bisa buat si NRP itu diakses dari tempat lain tapi nanti menggunakan metode public gitu. Ya. Nah, contoh nih ya. Jadi solusinya berarti agar NRP ini tidak bisa diakses oleh siapapun dari kelas lain nih, maka dia diberi modifier private ya. Karena ya NIM atau NRP itu kan formatnya memiliki format tertentu, misalkan contohnya, jadi nggak sembarang orang bisa mengaksesnya. Nah, ketika sudah di private ya, baru nanti kita bisa ngebatasi ya. Contoh ini ya, dari kelas isi data kita akses ya, kita isi 5 ya, maka dia akan menampilkan error ya, karena NRP ini private, nggak bisa diakses dari kelas lain ya. Maka nanti akan menghasilkan error ya, errornya itu misal ini bahwa variabelnya itu memiliki private access ya, jadi dia nggak bisa diakses dari kelas lain ya. Jadi intinya ya, enkapsulasi itu adalah suatu cara untuk menyembunyikan informasi dari suatu kelas ya. Jadi enkapsulasi mempunyai 2 hal mendasar. Yang pertama itu informasi hiding ya. Jadi intinya untuk apa ya? Untuk menyembunyikan informasi dari kelas lain. Intinya kita mau membatasi akses aja biar nggak sembarang gitu ya. Sembarang bisa diisi atau dipakai ya. Yang kedua yaitu menambahkan metode untuk mengakses informasi tersebut. Jadi kan nanti jadi private ya NRP itu, tapi NRP itu perlu diakses dari kelas lain ya. Kalau nggak bisa diakses nanti nggak berguna, nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, maka dari itu nanti untuk mengaksesnya itu bisa menggunakan metode dengan modifier public ya. Biasanya nanti kita sebut setter dan getter ya. Jadi contoh di sini ada contohnya set X misalkan untuk memberikan nilai baru, dan get X itu untuk mendapatkan. Jadi set itu untuk mengisi si variabel yang private-nya itu, yang get itu untuk mengambil ya. Kalau variabel private itu udah ada isinya ya, kalau mau menampilkan atau mengambil datanya itu pakai get ya. Setter getter biasanya kita sebut. Ya, contoh di sini ya, yang tadi kembali ke kasus yang tadi, misalkan ada sebuah kelas siswa, di dalamnya ada atribut NRP. Ya, NRP ini ya
isinya itu antara 1 sampai 10, jadi nggak bisa sembarang orang input gitu ya. Jadi aturannya itu hanya bagian-bagian tertentu ya. Jadi nanti kita batasi akses NRP ini dengan memberikan nilai si apa nilai apa modifier private ya. Oke. Kemudian kalau mau mengakses variabel NRP tadi ya, kita bisa ya mengaksesnya menggunakan metode yang modifiernya public. Jadi melalui istilahnya melalui perantara metode gitu ya. Metode yang menggunakan modifier public. Ya. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada kelas namanya siswa, ya kelas siswa. Oke. Di sini ada kelas siswa, kemudian NRP ini ya nilainya private kan. Nah, private itu berarti dia hanya bisa diakses dari kelas siswa ya. Nggak bisa diakses dari kelas lain nih NRP ini ya. Nah, untuk mengakses NRP ini makanya biar bisa diakses dari kelas lain, kita buat metode dengan modifier public. Contoh di sini saya buat metode namanya getNRP. Ini untuk mendapatkan NRP. Dan yang satu lagi saya buat metode namanya setNRP ya. SetNRP. Ya, jadi karena tadi aturannya apa? Ranknya kita atur ya. Ya kita bikin aturannya di dalam si metode setNRP ini. Nah, karena ini ya setNRP dan getNRP ini berada di kelas siswa, jadi dia bisa ngakses nih, bisa ngakses NRP ya. Jadi private itu bukan berarti tidak bisa diakses sama sekali, tapi bisa diakses hanya dari kelas itu sendiri ya. Contohnya ini ya, dari metode getNRP dia bisa karena metode ini kan ada di kelas siswa. Kemudian setNRP juga kan ada di kelas siswa, jadi dia bisa mengakses ini. Kemudian kita bikin aturan ya di dalam pengesetan NIM-nya atau NRP-nya. Kita set nilai ininya NRP-nya. Ini kan metodenya pakai apa? Pakai satu parameter sehingga nanti NRP-nya akan di-set di variabel n kan. Nah, maka jika n lebih besar sama dengan 1 dan n lebih kecil sama dengan 10, maka nanti NRP-nya bernilai n ya, sesuai yang diinput. Tapi kalau di luar range antara 1 sampai 10 dia akan ngeprint error karena NRP itu hanya bisa diisi antara 1 sampai 10, angka 1 sampai 10. Misalkan ya aturannya seperti itu. Nah, jadi nanti si NRP ini bisa kita akses ya dengan menggunakan ini metode public. Begitu. Nah, ini untuk ngesetnya. Nah, nanti ketika sudah diisi ini NRP ini bisa diakses juga dengan ini ya metode getNRP. Jadi nanti tinggal return NRP ya. Jadi seperti itu ya. Jadi langsung bisa kita gunakan ya. Selanjutnya ya nanti kalian kalau mau manggil ini ngeset NRP dari kelas lain, jadi caranya nanti menggunakan metode ini untuk ngeset ini untuk mendapatkan atau mengakses data NRP-nya. Kan kalau dengan public mah dari kelas lain kita bisa langsung ya. Kalau mau ngeset itu bikin objek baru, kemudian objek baru dot NRP itu dari kelas lain ya. Kalau ini nggak bisa, jadi harus melalui metode ini ya. Ya, jadi nanti objek baru dot metode ini. Nah, metode ini yang akan mengakses ke NRP-nya. Jadi intinya gitu ya, untuk mengakses atribut yang bersifat private ya modifiernya. Ya.
Nah, nih ya, contohnya ya, ini penggunaan setter getter ya. Ya, berkaitan dengan yang tadi ya, public dan private tadi. Nah, di sini contohnya saya punya kelas namanya circle atau lingkaran ya. Di sini saya punya variabel 3 XYZ dengan tipe data double dan modifier public. Nah, untuk mengakses XYR ini ya, ini bisa aja langsung ya, sebenarnya ya. Bisa aja langsung ya, atau bisa juga menggunakan metode ya, seperti itu. Nah, contoh di sini ya, jadi untuk menggunakan nilainya itu menggunakan metode public double get x, public double get y, get r. Kemudian isinya nanti return x, return y, sama return r. Kemudian untuk ngeset nilainya ya di sini menggunakan metode double set x. Ya, kemudian nanti di dalam kurung itu nilainya ketika nanti dipanggil ya, sehingga nilai x in ini akan dimasukkan ke x. Sama juga begitu yang y dan yang r ya. Itu ya penggunaan setter dan getter. Contoh nih lah, biar lebih paham ya. Kita langsung lihat aja contohnya. Untuk yang tadi ya, anggap aja ini berkaitan dengan kelas yang circle tadi ya, ada x, y, r ya. Itu udah di set seperti itu variabel dan metodenya. Nah, kemudian kita panggil dari kelas main ya. Di sini ada kelas main-main ya. Ada kelas main-main, kemudian di sini ada void main-nya ya untuk memanggil ya, jalankan programnya. Kemudian di sini ya kita bikin ya instansiasi sebuah objek dengan menggunakan variabel a circle. Kemudian a circle ini memanggil atau diisikan dengan objek baru. Ini penulisannya nggak mesti gini ya, bisa juga circle a circle sama dengan di sini langsung new kemudian circle gitu ya. Ini cuman penulisannya di 2 barisin kayak gini ya. Oke. Nah, setelah menginstansiasi sebuah objek ya, dengan menggunakan variabel a circle ini, kita akses ya, a circle dot set x ya, kita kasih nilai x-nya 10, kita kasih nilai y-nya 20 dan kasih nilai r-nya 5 ya. Nah, di sini sudah kita set ya nilai x, y, dan r-nya sudah kita isi nih. Nah, selanjutnya ya kita akan mengakses atau mengambil ya atau mengeprint ya si isi variabel tadi ya, variabel x, y, r dengan melalui metode set x, set y, dan set r ya. Kita instansiasi dulu objek baru ya. Di sini ada double area a circle dot area ya. Jadi nanti kita menggunakan namanya variabel area ya. Ini dengan tipe data double kita isi dengan ini a circle ini mengakses metode area ya. Kemudian yang kedua kita bikin variabel namanya circum ya. Kemudian kita isi dengan metode circum ya. Nah, selanjutnya nanti kita panggil ya. Kita panggil sistem outprint radius a circle dot get r. Get r isinya kan mencetak ini ya, mencetak isi r. Nah, kemudian area sama dengan plus area. Area kan isinya ini ya. Ini area isinya ini ya. Ya, mengakses metode area. Nah, sini ya. Jadi kalau yang get r dia akan mengembalikan nilai get r, yang get y mengembalikan nilai get y. Anggap aja ini udah ada ya metode area dan metode ini metode area dan metode circumreference-nya. Anggap aja udah ada. Jadi nanti kita
mengakses metode ini ya untuk ininya yang area dan yang sirkumnya ya. Tapi kalau yang GTR kan kita udah ada ya di yang sebelumnya, jadi nanti akan mengakses metode yang sudah diisi dengan menggunakan set tadi ya. Itu ya, jadi untuk memberikan nilai X dengan menggunakan cara iCircle.setX 10, begitu juga untuk mengisi nilai Y dan nilai Z ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai enkapsulasi. Jadi pemberian nilai variabel ini bisa langsung ya, bisa juga menggunakan melewati metode. Ya, sebenarnya ini publik sih bisa langsung, cuman ini untuk ini aja, apa simulasi aja bahwa variabel-variabel ini bisa diisi melalui perantara metode ya. Metode setter dan getter ini ya. Set X dan get X, set Y dan get Y, set R dan get R gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan private, nah ini hanya bisa diakses dari metode-metode ini. Karena ini public sebenarnya ya. Sebenarnya ini bisa aja langsung gitu ya. Di sini tuh kita bikin misalkan circle A circle, kemudian A circle sama dengan new circle. Maka nanti ngaksesnya ya udah A circle dot apa variabelnya dot x misalkan. Nah, di sini misalkan ya. Di sini A circle.x sama dengan 10 bisa langsung gitu ya. Ini permisalan misalkan kalau si XYR-nya itu pakai private, nah, jadi dia melalui metode ini ya, setter dan getter-nya. Seperti itu ya. Saya buka sesi tanya jawab dulu ya untuk enkapsulasi, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab dulu. Monggo, silahkan. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke konstruktor. Ya, ini sedikit aja sih ya mengenai konstruktor. Jadi konstruktor itu merupakan metode yang dipanggil secara otomatis ketika objek itu dibuat. Ya. Misalkan kita langsung ini aja ya, langsung simulasi sama program aja. Biar lebih ini paham ya untuk konstruktor. Bentar, saya buka dulu VS Code-nya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Misalkan di sini saya punya kelas latihan. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Saya punya kelas latihan gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi konstruktor itu merupakan metode ya atau fungsi yang dipanggil secara otomatis tanpa kita panggil ya ketika objek itu sudah dibuat. Tuh. Jadi intinya konstruktor itu metode yang otomatis dipanggil ketika objek dibuat ya. Nah, aturan biasanya di Java itu konstruktor itu ya aturan penamaannya yaitu mengikuti nama kelasnya ya. Contoh, ketika biasanya kalian kalau membuat metode cetak berarti public ya, public kemudian void misalkan cetak gitu kan. Ini membuat metode cetak seperti ini kan. Nah, kalau konstruktor namanya itu harus sama dengan nama kelasnya, misalkan public latihan ini. Nah kayak gini ya, ini konstruktor. Ya, oke. Anggap aja isinya itu misalkan bertuliskan ini adalah konstruktor gitu ya, sistem ya, kemudian out dot print ya, kemudian
kita isi ini adalah konstruktor gitu. Oke. Ini isi dari metode konstruktor. Intinya konstruktor itu nama metodenya itu sama dengan nama kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, metode ini akan dipanggil otomatis ketika pembuatan sebuah objek dari kelas latihan. Ya, dari kelas itu sendiri. Ya. Oke. Kita isi juga yang cetak deh untuk perbandingan. Ya. Ini sistem ya. Out ya. Print sistem out print. Oke. Ini void cetak isinya, misalkan ini void cetak atau metode cetak. Metode cetak. Nah, gini ya. Oke. Nih. Nah, untuk memanggil void cetak ya, biasanya kan kita harus membuat objek baru dulu ya. Misalkan nama kelasnya itu latihan ya. Latihan A sama dengan new latihan kan. Latihan. Gini kan. Nah, baru ya. Baru nanti kita akses ya. Si poin cetak A titik cetak. Gini kan. Nah, ini ya dia akan memanggil poin cetak ya. Nah, akan memanggil metode cetak ya. Kita running. Di sini kita hanya memanggil cetak loh ya. Hanya memanggil cetak ya. Tapi lihat nih nanti hasilnya ketika kita running. Ini saya debug. Tuh. Ini poin cetak ya, panggil, tapi ini metode konstruktor ya ikut kepanggil juga ya. Padahal di sini hanya memanggil metode cetak saya tuh. Tidak memanggil apa? Ini metode latihan ya. Nah, itulah konstruktor ya. Jadi konstruktor itu dia akan otomatis kepanggil ini ya ketika membuat objek. Ini kan kita membuat objek ya, objek baru dimasukkan ke dalam variabel A ya. Nah, ketika nih pembuatan objek baru ini, nah ini tuh otomatis kepanggil. Jadi tanpa dipanggil seperti cetak ini, si latihan tadi, konstruktor tadi itu otomatis kepanggil. Ya. Jadi konstruktor itu seperti itu cara kerjanya. Jadi dia otomatis kepanggil. Nah, fungsinya buat apa konstruktor? Nanti banyak fungsinya. Contoh pemberian nilai awal. Pemberian nilai awal. Nah, misalkan gini nih. Nah, misalkan saya di sini punya public ya, integer A gitu ya. Kemudian public ya. Kemudian selanjutnya public ya, integer B. Nah, kalau mau memberi nilai awal untuk A dan B ini ya bisa dari konstruktor sini ya. Misalkan this ya dot A ya kita isi 8. Kemudian this itu ya kelas itu sendiri ya. Kemudian B sama dengan 10 gitu. Nah, dengan seperti ini ketika dibuat sebuah objek ini, maka si variabel A dan B secara defaultnya itu akan terisi A dengan 8, B dengan 10. Karena ketika dibuat sebuah objek, ini otomatis kepanggil kan. Nah, seperti itu salah satunya ya, salah satu contoh penggunaannya ya. Jadi ini misalkan saya mau ngeprint ini integer A, integer B kan ketika dibuat sebuah objek baru belum diisi apa-apa ya. Tapi lihat nih, ketika saya cetak nih sistem out print. Oke, saya panggil A ya. Oke. Membingungkan ya. Nah, ini ganti aja lah namanya jadi X biar nggak membingungkan. Ini jadi X.
Ini jadi X. Ya, biar enggak. Nah, ini. Ya. Di sini saya akan mengakses integer A yang ini ya, integer ya A yang ini. Ya. Nih, isinya ini bakal 8 meskipun di sini saya belum menugaskan. Biasanya kan kalau mau mengisi saya gini dulu ya. X.A sama dengan 9 gitu ya. Nah, ini proses mengisi kan. Ini saya nggak perlu ngisi. Ya, jadi diisinya oleh konstruktor ya. Ketika objek ini dipanggil maka dia otomatis menjalankan ini ya. Nah, ini. Oke, kita running nih. Ya, A ini kita running ya. Hmm. Tuh ya. Nih A ini ya kepanggil 8 ya. Tanpa kita isi. Jadi dia udah diisi melalui konstruktor ya. Jadi tanpa kita panggil dia otomatis udah nge-eksekusi yang ada di dalam konstruktor itu. Jadi intinya itu ya untuk penggunaan konstruktor ya. Gimana? Paham untuk konstruktor? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada ya, jadi intinya seperti itu ya. Penggunaan konstruktor itu dia namanya itu sama dengan nama kelas. Ya, jadi nanti kalau mau membuat konstruktor ya lihat dulu kelasnya namanya apa, kemudian nanti tinggal isi aja. Untuk lebih detailnya nanti contoh-contohnya ini ada ya di PPT sini ya. Ketika kalian mau nyoba gitu ya. Kemudian ini ada juga nanti overloading ya, overloading konstruktor nih. Overloading konstruktor tuh gimana nih? Ini konstruktor, ini kelas siswa kan ya. Ini saya bikin konstruktor namanya siswa. Tapi di sini ada juga konstruktor nama siswa, tapi di sini ada parameternya. Nah, nanti kita akan belajar di bab polymorphism ya, di polymorphism mengenai overloading dan overriding ya. Overloading dan overriding sebuah objek ya. Jadi metode siswa tanpa parameter dengan menggunakan parameter itu berbeda ya. Jadi ini dua metode yang berbeda dengan isinya juga nanti berbeda ya. Oke, seperti itu. Kemudian ya tadi saya menggunakan kata kunci dis. Jadi kata kunci dis ini digunakan untuk mengakses si member kelas itu sendiri ya. Member kelas itu sendiri itu gimana? Jadi ya contoh tadi saya mau mengakses Nah, saya mau mengakses A dan B ini ya. A dan B ini kan milik kelas latihan. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan keyword this.a ya. Kalau tidak menggunakan this, nanti ya ini A, nah kayak gini misalkan. A dan B ini itu dari mana? Ya, nah, itu nggak jelas kan, maka pakai this ya untuk menandakan bahwa yang kita akses itu ya dari ini ya. Dari apa? Dari membernya kelas, yaitu ini integer A dan integer B. Kalau gini A-nya ini kan nggak jelas nih ngambil dari mana ya. Karena dia ada di dalam apa? Di dalam lingkup ini metode latihan. Makanya pakai this. .ao A yang dimiliki oleh kelas itu. Ya, itu fungsinya this B ya. Berarti ini mengakses B yang dimiliki oleh kelas itu. Nah, seperti itu ya untuk penggunaan keyword this ya. Oke, selanjutnya ya, nanti ini contoh-contohnya juga ada ya. Jadi nanti apa? Kalau kalian mempraktikkan nanti bisa kalian coba sendiri ya.
termasuk nih ya penggunaan disk untuk konstruktor. Jadi ketika kita manggil disk doang, itu berarti kurung buka kurung tutup, itu berarti kita manggil si konstruktor ya. Konstruktor itu sendiri. Contoh ini disk pakai parameter ya. Saya lingkarin. Ini disk ya. Disk pakai, nah ini contoh ya disk. Jadi dengan parameter, berarti dia manggil konstruktor yang memiliki satu parameter, yaitu berarti manggil kelas yang ini ya. Karena ini siswa ya, konstruktor siswa memiliki satu parameter. Nah, seperti itu. Itu penggunaan disk. Jadi intinya disk itu untuk memanggil member dari kelas itu sendiri, baik itu apa? Atribut atau metode. Kemudian untuk statik tadi udah saya jelaskan ya. Jadi statik itu intinya seperti yang sudah tadi kita simulasikan ya. Jadi kita bisa memanggil tanpa membuat sebuah objek baru. Jadi bisa kita langsung panggil dengan nama kelas ya. Itu untuk yang statik ya. Oke, mungkin itu ya untuk materi kita kali ini ya. Jadi nanti kalian bisa coba-coba program yang ada di PPT-nya ya. Kalaupun misalkan nanti apa ada kebingungan atau misalkan kesulitan untuk memahami, bisa langsung konsultasikan ke saya ya. Di sini udah cukup lengkap ya untuk contoh dan penjelasannya ya. Ini termasuk nih yang statik ya, ada hal beberapa poin yang perlu diingat dalam statik ya, misalkan yang pertama statik method bisa diakses di luar kelas tanpa harus membuat objek baru ya, itu udah juga ya tadi kita jelaskan ya, intinya aksesnya bisa langsung menggunakan nama kelas ya, nama kelas tanpa menggunakan atau mendeklarasikan sebuah objek baru. Nah, ini ada konsekuensinya. Konsekuensi, semua variabel atau metode yang diakses oleh static method tersebut harus bersifat statik juga. Itu juga udah tadi di ini ya, udah kita singgung. Jadi ngaksesnya juga harus dari metode statik juga gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya static method biasanya digunakan untuk mengelompokkan library function yang tidak tergantung pada data member ya. Jadi bersifat umum ya nanti yang pakai static itu. Ya tidak kepemilikannya tidak memerlukan pada suatu objek tertentu ya. Oke, ini batasan statik ya. Static method hanya dapat mengakses static method dan static variable ya. Jadi hanya bisa mengakses yang ada keyword statiknya juga. Kemudian jika static method mengakses non-static method dan non-static variable, maka akan menyebabkan error ya. Jadi kalau diakses dari yang non-static itu akan menghasilkan nilai error ya. Nah, contoh gini ya. Nih, contoh integer serial number ya, ini non-static kan. Nah, kalau kita langsung panggil ya dari static ini, itu akan menghasilkan error nih serial number ini. Jadi serial number ini nanti aksesnya harus gimana? Harus dengan membuat sebuah objek baru ya, karena dia non-static. Kayak gitu ya. Nanti bisa kalian coba ya. Contoh-contohnya di sini ya. Termasuk ini yang final ya. Keyword final ya. Jadi final class tidak bisa dibuat subclass. Kemudian final juga bisa digunakan pada sebuah metode, final juga bisa digunakan pada sebuah variabel ya. Jadi final ini nih ketentuannya di sini juga udah kita jelaskan ya. Jadi ketika kelas ya menggunakan final, dia tidak bisa ya, dibuat subkelasnya ya. Kemudian ketika final diterapkan pada metode, maka tidak bisa di-override ya. Jadi untuk final ini nanti detailnya kita akan bahas di akhir-akhir aja ya. Oke, ketika kita latihan studi kasus yang menggunakan final. Ya. Karena kalian kan juga bingung, nah override itu apa? Ya nanti karena materinya belum kita kasihkan ya. Override itu nanti di pembahasan mengenai polymorphism. Ya.
Kalau final diterapkan pada sebuah variabel, maka bersifat konstan. Ya, jadi nilainya itu nggak bisa berubah-ubah ya, Pak, konstan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu ya untuk pembahasan materi hari ini ya. Nanti bisa kalian coba ya beberapa latihan ya mengenai tadi ya access modifier ya seperti public, private, protected. Kemudian yang static juga nanti bisa kalian coba. Kemudian yang konstruktor ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan saya buka sesi tanya jawab dulu. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti silahkan kalian pelajari lebih lanjut, melakukan praktikum secara mandiri untuk memahami materi tersebut ya. Kalau bisa hari ini langsung kalian coba-coba ya, jangan dientar-entar ya, biar mumpung masih hangat gitu ya. Oke, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini ya. Pokoknya ya, kalian harus sering-sering ini aja mencoba berlatih ya biar nanti cepat memahami ya dalam penggunaan dari materi yang sudah dibahas ya jangan sampai belajar online tuh udah belajar aja ketika online habis itu ya kalian nggak ngapa-ngapain nggak berlatih nah, nanti akan lambat akan susah kalau udah tertinggal nanti materi-materi selanjutnya termasuk ke semester selanjutnya nanti susah ya. Kalau ada yang kesulitan dalam pembelajaran online butuh untuk pembahasan secara offline nanti request aja. Nanti boleh satu orang, dua orang, tiga orang lah datang ke kampus untuk ini ya, untuk kita private sampai nanti paham gitu ya. Kalau misalkan ada yang kesulitan dalam mencerna materi secara online ataupun secara otodidak dari materi. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bapak. sama-sama. Terima Ya. kasih Pak.